Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dian Sarwendah. Thank you banget udah mampir di segmen horor santai. Nah, waktunya nyantai sambil dengerin cerita horor. Nah, sebelumnya apa kabar kalian semua? Akhirnya ketemu lagi ya setelah berapa minggu nggak bisa upload video. Karena emang beberapa minggu kemarin agak sibuk ya weh. Mohon maaf jadi nggak sempet bikin video. So, tanpa berlama-lama langsung aja gue jelasin cerita berikut. Jadi cerita kali ini berhubungan dengan sebuah gedung yang berada di Bekasi. Cerita kali ini datang dari Bekasi ya weh. Nah, gedung apa itu? So, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gedung ini dikenal oleh warga sekitar hanya dengan satu nama, yaitu Gedung Biru. So, gedung ini disebut Gedung Biru karena memang catnya yang berwarna biru. Jadi tidak ada papan nama resmi di sana, tidak ada keterangan fungsi bangunan, cat birunya pun sudah pudar dan mengelupas di banyak sisi-sisinya. Ketika dilihat sekarang, gedung tersebut sudah tidak berwarna biru sebenarnya. Jadi sebagian temboknya juga sudah ditumbuhi oleh lumut hitam. Nah, jadi gedung ini berdiri sendirian di pinggir jalan besar di daerah Bekasi Timur. Tepat di seberang deretan warung kecil dan sebuah bengkel motor. Dan katanya gedung ini sudah lama kosong, sejak proyeknya itu mangkrak belasan tahun lalu. Pada siang hari, gedung ini hanya tampak seperti bangunan tua yang udah nggak terurus gitu loh. Tapi saat malam, suasananya itu berubah. Jadi lampu jalan di depan gedung tersebut itu sering mati tanpa sebab. Dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan yang paling sering dibicarakan oleh warga adalah suara-suara yang tidak pernah bisa dijelaskan dari mana asalnya. Nah, sebut saja Pak Dodi. Nah, ini untuk namanya gue samarin ya, Wah ya. Jadi beliau adalah seorang pedagang kopi yang mangkal tepat di depan gedung biru tersebut. Nah, beliau adalah orang pertama yang berani bercerita mengenai kejadian mistis di situ. Jadi Pak Dodi ini sudah lama berjualan di sana ya, hampir 5 tahun. Nah, awalnya dia ini tidak percaya dengan cerita-cerita mistis dan sebagainya. Sampai suatu malam sekitar pukul 11. Jadi ketika jalanan di sana sudah mulai sepi, nah saat itu Pak Dodi sedang menyeduh kopi untuk pelanggan terakhirnya. Tiba-tiba Pak Dodi ini mendengar suara tawa anak kecil, pelan tapi jelas. Jadi suara itu tertawa cekikikan seperti anak yang sedang bermain petak umpet weh. Pak Dodi langsung menoleh ke kanan kiri gitu, tapi di situ nggak ada anak-anak dan warung-warung lain pun sudah pada tutup. Jadi dia mengira itu tuh hanya perasaan dia saja. Tapi kemudian suara tawa itu terdengar lagi. Nah, kali ini suaranya lebih dekat, seperti muncul dari balik pagar gedung biru tersebut. Lalu Pak Dodi ini dengan ragu-ragu, mulailah dia panggil. Dek. Dipanggil sama Pak Dodi, weh kayak gitu, dia panggil Dek. Nah, dan ternyata di situ tidak ada jawaban. Hanya ada suara tawa yang pelan-pelan berubah menjadi suara kayak tertahan gitu loh. Jadi kayak seakan kayak ada mulut kecil yang ditutup pakai tangan, jadi kayak dibekap gitu loh. Nah, sejak malam itu ternyata suara tawa anak kecil tersebut sering terdengar. Kadang sore menjelang maghrib, kadang lewat tengah malam. Jadi selalu dari arah gedung biru tersebut. Nah, di sebelah warungnya Pak Dodi itu ada bengkel motor milik sebut saja Mas Roni ya. Jadi ini juga nama samaran. Nah, bengkel Mas Roni ini buka sampai malam ya. Nah, karena beliau ini sering melayani ojek dan supir yang motornya bermasalah. Nah, Mas Roni ini awalnya menganggap kalau ceritanya Pak Dodi ini berlebihan gitu loh. Jadi sampai suatu malam akhirnya si Mas Roni ini mengalaminya sendiri. Nah, saat itu bengkel Mas Roni itu udah hampir tutup dan Mas Roni ini sedang membereskan alat-alat bengkelnya. Ketika tiba-tiba dia ini mendengar suara seorang perempuan yang tertawa dari lantai atas gedung biru. Nah, jadi tertawanya itu sangat panjang, melengking, seperti suara yang dipantulkan oleh dinding kosong gitu loh. Jadi kayak menggema gitu suaranya.
Nah, Mas Roni ini kan sontak mendongak ke atas gitu loh. Jadi dari jendela lantai 2 gedung biru tersebut, Mas Roni ini melihat ada bayangan putih berdiri diam di sana. Jadi rambutnya itu panjang, menutupi wajah, tubuhnya itu bergoyang pelan seperti sedang tergantung gitu loh. Iya. Merinding gua jadinya. Nah, lalu Mas Roni ini mengucek matanya berkali-kali. Jadi dia ini mengira kalau dia ini salah lihat weh. Nah, tapi saat Mas Roni ini menatap lagi, bayangan itu malah sudah lebih dekat ke jendela. Dan tertawanya ini semakin keras, semakin melengking gitu loh. Jadi spontan Mas Roni ini langsung lari masuk ke dalam bengkel. Dia tutup rolling door-nya sambil dia tuh gemeteran. Nah, jadi sejak malam itu Mas Roni tuh selalu menutup bengkelnya sebelum jam 10 malam. Nah, ternyata gangguannya tuh tidak hanya dialami oleh pedagang di sekitar situ. Jadi bahkan ada beberapa supir taksi dan mobil online yang sering melintas di jalan situ tuh juga mulai menghindar gitu loh. Jadi salah satunya tuh bernama Pak Anton. Jadi beliau ini adalah supir taksi konvensional yang sudah puluhan tahun tuh menarik penumpang di daerah Bekasi. Nah, jadi suatu malam Pak Anton ini melintas sendirian melewati gedung biru tersebut. Nah, jalanan malam itu tuh sepi, lampu jalannya itu juga sudah mulai mati satu persatu, dan saat mobilnya tuh tepat berada di depan gedung biru tersebut, dia ini mendengar suara anak kecil menangis dari kursi belakang mobilnya. Nah, padahal mobilnya itu kosong weh. Terus si Pak Anton ini bilang gini, "Dek, jangan bercanda." gitu kata si Pak Anton. Jadi dengan berani sambil dia melirik ke arah spion. Tapi di kaca tuh tidak ada pantulan siapa-siapa. Tapi tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi tawa anak kecil yang lirih gitu loh weh. Disusul oleh suara perempuan yang berbisik tepat di samping telinganya si Pak Anton. "Berhenti," gitu kata bisikan itu. Nah, Pak Anton pun panik, dia injek gas mobilnya, tapi mobilnya tuh terasa kayak berat gitu, seperti ditahan dari belakang. Nah, di spion tengah, Pak Anton ini melihat kalau ada wajah perempuan pucat dengan mata hitam yang besar gitu loh. Mau ini lagi bang. Nah, si wanita itu tersenyum lebar dari kursi belakang mobilnya si Pak Anton. Nah, di situ Pak Anton menjeritlah dia membaca doa yang dia bisa lah sekuat tenaga. Dan seketika mobilnya ini terasa ringan. Dan saat ia menoleh lagi ke belakang, kursi belakangnya itu udah kosong. Nah, sejak kejadian itu Pak Anton tuh bersumpah kalau dia tuh nggak akan pernah lagi melewati jalan itu setelah maghrib. Nah, seketika cerita tentang gedung biru ini menyebar sangat cepat ya weh. Jadi warga sekitar tuh mengatakan kalau dulu sebelum gedung ini mangkrak, gedung ini tuh sempat digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Nah, konon katanya ada seorang perempuan hamil yang bundir di lantai atas gedung tersebut. Nah, karena ditinggal oleh kekasihnya. Nah, ada juga kabar tentang seorang anak kecil yang jatuh dari tangga saat bermain, lalu tidak pernah ditemukan jasadnya. Nah, jadi tidak ada yang tahu nih mana versi yang benar gitu loh. Yang jelas, gangguan di situ tuh semakin sering terjadi. Nah, pernah juga suatu malam nih, Pak Dodi dan Mas Roni ini mendengar suara anak kecil yang bersaut-sautan gitu. Jadi seperti sedang bermain kejar-kejaran di dalam gedung tersebut. Dan pada saat itu, lampu di warung Pak Dodi ini berkedip-kedip gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak tiba-tiba kedip-kedip sendiri dan ada angin dingin berhembus dengan membawa bau anyir gitu loh. Nah, lalu dari pintu utama gedung biru tersebut itu terlihat sosok perempuan berbaju putih berjalan keluar. Jadi kakinya itu tidak menyentuh tanah rambutnya juga panjang, wajahnya tidak terlihat. Dan si sosok wanita ini berhenti tepat di depan warungnya Pak Dodi. Nah, tiba-tiba sosok ini tertawa gitu loh dengan sangat kencang dan menggema. Dan di belakang sosok itu terdengar suara langkah kecil yang sedang berlari-lari gitu loh. Nah, di situ Pak Dodi gemeteran dan Mas Roni juga udah nggak sanggup bergerak gitu loh. Jadi mereka hanya bisa menunduk sambil baca doa. Lalu sosok perempuan itu pun perlahan mulai menghilang, seakan dia ini menyatu dengan dinding gedung biru tersebut. Nah, suara tawa anak kecil itu pun juga memudar gitu loh. Tapi sebelum benar-benar hilang, terdengar satu bisikan dari anak itu. Dia bilang apa? "Jangan tutup," gitu kata bisikan si anak itu. Nah, sejak malam itu beberapa pedagang tuh memilih untuk pindah.
Ya iyalah ya, nggak kuat lah mereka di sana. Jadi warung yang tersisa pun juga selalu tutup lebih awal. Bengkel Mas Roni pun sekarang juga hanya buka sampai sore hari. Nah, jalanan di depan gedung biru tersebut juga menjadi semakin sepi gitu loh saat malam hari. Nah, namun anehnya gedung itu tuh tidak pernah benar-benar kosong. Jadi warga di situ tuh sering melihat lampu yang menyala dari lantai atas, meski ternyata sudah tidak ada aliran listrik di gedung tersebut. Nah, kadang juga terdengar suara anak kecil sedang bernyanyi gitu, dan kadang terdengar juga nih suara tawa perempuan yang panjang dan menusuk telinga gitu loh. Dan sampai sekarang gedung biru tersebut masih berdiri di sana. Jadi tidak dirobohkan, tidak digunakan juga. Jadi seakan-akan tuh ya udah sengaja dibiarin aja gitu. Jadi entah sengaja dibiarin atau memang tidak ada yang berani mengusik gedung tersebut gitu loh. Karena kata orang-orang tua di sekitar sana, selama masih ada yang lewat, selama masih ada yang mendengar, mereka di dalam gedung itu tidak akan pernah pergi gitu. Jadi ini jujur aja ya, gue juga baru tahu kalau ada yang namanya gedung biru di Bekasi, dan baru tahu juga ternyata ada cerita horornya di gedung itu. Jadi itu tadi cerita tentang gedung biru, yang mana gedung tersebut sudah terbengkalai lama dan dibiarkan saja di sana. Nah, makasih banget buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Makasih juga buat yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kalian punya ide-ide atau saran-saran, kalian boleh share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like videonya. See you di horor santai berikutnya. Bye-bye.